Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Estefania Inggrita Mina. Saya mahasiswa aktif semester 3 Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Flores. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi transpirasi pada tumbuhan. Yang pertama, pengertian transpirasi pada tumbuhan. Transpirasi tumbuhan adalah suatu proses penguapan atau pelepasan uap air pada tumbuhan melalui stomata, lentisel, dan kutikula. Fungsi transpirasi pada tumbuhan yang pertama, pengangkutan nutrisi dan air. Transpirasi menyebabkan aliran air, nutrisi, dan mineral dari akar, batang, dan tangkai daun terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, menjaga keseimbangan air. Transpirasi juga berfungsi dalam menjaga keseimbangan air. Proses transpirasi diawali oleh terbukanya bagian stomata dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan air di dalam dan di luar sel maupun jaringan. Yang ketiga, pendinginan tumbuhan. Fungsi transpirasi lainnya adalah pendinginan tumbuhan yang terjadi melalui penguapan. Ketika air menguap melalui stomata pada daun, proses ini menyebabkan pendinginan pada daun dan permukaan tumbuhan lainnya. Pendinginan ini penting dalam mengatur suhu yang tinggi atau kondisi panas yang dapat merusak sel-sel tumbuhan. Yang berikutnya kita masuk ke proses-proses transpirasi. Yang pertama, evaporasi. Air dari dinding sel ke ruang antar sel yang ada di dalam daun. Proses ini akan terus berlangsung sampai rongga antar sel jenuh dengan uap air. Sel-sel yang menguapkan air ke rongga antar sel akan kekurangan air sehingga potensi airnya menurun. Pada tahap inilah, air yang diserap oleh akar akan dibawa naik melalui pembuluh xilem sampai bagian daun. Proses yang kedua disebut difusi. Air dari ruang antar sel ke atmosfer melalui stomata, kutikula ataupun lentisel. Di samping mengeluarkan air dalam bentuk uap air, tumbuhan dapat pula mengeluarkan air dalam bentuk tetesan air yang prosesnya disebut gutasi dengan melalui alat yang disebut hidatoda, yaitu suatu lubang yang terdapat pada ujung urat daun yang sering kita jumpai pada spesies tumbuhan tertentu. Baik, di sini ada gambar proses-proses transpirasi pada tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar tersebut. Di tahap pertama pada nomor 1, uap air akan keluar lewat stomata. Saat stomata terbuka, air H2O dan oksigen O2 akan keluar, sedangkan karbon dioksida CO2 akan masuk ke dalam daun untuk fotosintesis. Akibat dari air yang keluar, uap air yang dibutuhkan oleh tumbuhan berkurang. Namun, masih ada sumber air yang bisa diambil dari meniskus. Kita lihat pada nomor 2. Jadi, air yang hilang masih bisa digantikan oleh uap air yang ada di rongga-rongga udara dan meniskus. Namun, lama-kelamaan air di meniskus akan berkurang karena terus digunakan untuk proses fotosintesis. Akibatnya, lapisan ini menjadi cekung dan meningkatkan tegangan negatif yang bisa menarik air dari xilem. Air dari xilem kemudian akan ditarik masuk ke rongga-rongga udara untuk menggantikan air yang hilang tadi. Kita lihat pada nomor 3. Akhirnya, terjadilah proses menarik air yang kemudian membawanya sampai ke bagian daun paling atas. Daya tarik atau daya angkut yang disebabkan oleh transpirasi ini disebut dengan daya isap daun. Meskipun tarikan air dari proses ini tidak begitu besar, tapi percabangan xilem yang ada di daun itu cukup banyak. Kita masuk pada jenis-jenis transpirasi. Ada 3 jenis transpirasi. Yang pertama, transpirasi stomata. Transpirasi stomata berlangsung saat stomata terbuka untuk fotosintesis. Yang kedua, transpirasi kutikula. Transpirasi kutikula terjadi pada bagian kutikula lilin di permukaan daun. Dan yang ketiga, transpirasi lentisel. Transpirasi lentisel terjadi pada bukaan kecil di kulit tanaman. Yang berikutnya kita masuk pada mekanisme transpirasi pada tumbuhan. Proses transpirasi biasanya selalu diawali
dengan penguapan air oleh sel-sel mesofil pada tumbuhan menuju ke rongga antar sel yang ada di dalam daun. Di dalam daun tersebut terdapat rongga antar sel jaringan bunga karang yang merupakan suatu rongga besar, sehingga dapat menampung uap air dalam jumlah yang banyak. Sel-sel yang menguapkan air menuju rongga antar sel akan mengalami kekurangan air sehingga potensial airnya menurun. Pada saat mengalami kekurangan ini, maka akan terus diisi oleh air yang berasal dari xilem tulang daun. Kemudian, tulang daun akan menerima air dari batang dan batang menerima dari akar dan seterusnya. Lalu, uap air yang sudah terkumpul dalam rongga antar sel akan terus menetap dalam rongga antar sel tersebut selama stomata dan epidermis daun tidak membuka. Jika stomata membuka, akan ada penghubung antara rongga antar sel dengan atmosfer. Bila tekanan uap air di atmosfer lebih rendah dari rongga antar sel, maka uap air dari rongga antar sel akan keluar pada atmosfer dalam proses tersebut.